Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Jabar. Sebelumnya apa itu budaya positif, kita akan ulas sama-sama. Konsep budaya positif itu terdiri dari ada 6 ini tadi yang mau kita bahas, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bahas satu-satu nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan dan kita praktekkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Keenam, restitusi dan pelaksanaan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah-istilah tersebut. Ya, di PMN. Di PMN pada topik disiplin positif. Yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai teori kontrol Dr. William Glasser, itu guru itu ilusi. Kalau mengontrol murid itu sebenarnya ilusi kita saja. Karena sebenarnya anak-anak itu punya keinginan yang tidak bisa kita kontrol sendiri. Yang punya kehendak, punya keinginan. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat akan kita lakukan dalam bentuk penguatan yang positif. Jadi guru tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Banyak sekali kita hadapi, kita paksa murid-murid kita. Terus bagaimana? Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang kita sering menyalahkan anak-anak kita. Kita tidak berpikir kondisi psikologis anak ketika disalahkan. Apa yang ada di hati mereka. Kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid berarti menuju pada identitas gagal. Maksudnya identitas gagal, mereka merasa direndahkan, dihinakan, tidak punya kualitas, tidak punya identitas yang baik. Kemudian ilusi seolah-olah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa itu tidak efektif dalam jangka panjang, hanya efektif hanya jangka pendek saja. Misalnya kita langsung paksa anak tulis ini 2 kali, 3 kali. Habis itu mereka mengulangi lagi kesalahan mereka. Itu hanya ilusi dan dampaknya sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin sudah merasakan anak-anak kita itu kalau bicara di belakang kita bagaimana? Itulah yang mereka rasakan ketika kita berucap apa, mereka rekam sampai kapanpun. Dari media sosial pun saya baru saja baca bulan seorang siswa SMP di Lamongan, Jawa Timur itu menusuk gurunya
pakai pisau karena sakit hati, hanya ditegur, nggak pakai sepatu, mungkin di Google ada. Nah, itulah dampak dari kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita kepada anak yang mungkin kita tidak sadari efek jangka panjangnya. Mungkin dengan anak-anak dulu kita ditegur guru dengan sebegitu hebatnya kita nggak masalah, tapi anak-anak kita berbeda hidupnya, di lingkungan keluarga berbeda, di lingkungan masyarakat berbeda, di lingkungan zaman juga berbeda. Kita nggak ada medsos, orang tua kita itu menekan kita lebih dari guru kita. Tapi sekarang anak-anak kita itu terbiasa nyaman, enak, senang. Kalau nggak senang dia tuh pasti berontak. Itu ya pengalaman saya juga gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sama atau beda? Sama sih. Kebanyakan yo ada yang tidak seperti itu ya. Lempeng-lempeng nggak ada masalah. Iya. Tapi saya yakin SMP kita akan lebih baik Bapak Ibu. Dengan peran Bapak Ibu guru semuanya, saya yakin kehebatan kita akan dapatkan lagi. Kemudian paradigma seorang bisa berubah menurut stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita tidak bisa merubah sifat anak sesuai kemauan kita hanya hitungan detik, hanya hitungan menit. Jadi Bapak Ibu, langsung itu nggak bisa. Anak saja, kita aja nggak bisa, apalagi anak orang lain yang sebegitu banyaknya. Jadi kita pahami cara mengubah anak, karakter anak itu harus perlahan. Harus berarti kita harus tambah sabar ya, bertahap. Kadang anak itu memang sangat-sangat menjengkelkan. Mungkin kalau kondisi kita, emosi kita lagi good aja ya, fine-fine aja. Tapi ketika kita banyak tugas, banyak pekerjaan, kadang yang membuat kita emosi, yang bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi dampaknya nggak akan berdampak signifikan ketika kita marah-marah, itu nggak ada dampak yang bagus untuk anak. Kemudian sesuai teori stimulus respon dan teori kontrol, perbedaannya stimulus respon itu kebutuhan yang kita lihat. Kalau teori kontrol itu adalah kenyataan kita yang berbeda. Kemudian stimulus respon itu orang melihat yang sama, kalau teori kontrol berbeda. Jadi intinya di stimulus respon dan teori kontrol itu kita memandang anak itu bukan dari sudut pandang kita saja, tapi sudut pandang anak. Kalau kita jadi anak seperti itu, kira-kira bagaimana? Ketika dibilang dengan kata-kata kasar, apa yang ada di hatinya? Apa yang dengan rasakan kalau jadi anak? Kemudian stimulus yang selanjutnya ya, perilaku buruk dicap sebagai kesalahan. Mungkin kalau kita lihat anak jelek itu langsung pelek banget, kue salah. Tapi kalau sesuai teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan yang kadang kita tidak tahu mereka itu melakukan untuk apa. Nah, yang harus kita ketahui adalah tujuan anak melakukan tindakan tersebut. Ya. Kemudian ada pemaksaan, kalau teori kontrol ada kolaborasi. Selanjutnya
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu guru ibarat petani. Mungkin ini sering didengar oleh Bapak Ibu semuanya. Petani itu bisanya hanya merawat, tidak bisa memaksa hasil panennya paling minggu pirang ton aku dunia 10 ton ini. Ditumpang itu nggak bisa. Jadi seperti anak-anak kita paksa nilainya 100 nggak bisa. Kita paksa 80 semuanya nggak bisa. Kita hanya menyediakan media kita, sarana kita agar anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan anak. Bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan proses tumbuh anak sendiri. Kemudian guru berfungsi sebagai penuntun, bukan penuntut. Ya Bapak Ibu guru yang paling menuntut anaknya kudu bla bla bla, kudu C D D, semuanya sama. Itu nggak bisa, karena anak-anak kita punya kodrat yang berbeda-beda. Nggak bisa matematikanya 100 semuanya keluar sih. Bahasa Indonesianya 90 semuanya, nggak bisa. Fungsi kita hanya memberikan pembelajaran terbaik untuk anak-anak kita tumbuh sesuai kodratnya yang terbaik. Kalau dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, saya itu terngiang satu kata. Guru itu menghamba kepada murid. Itu yang sampai guru kalau menghamba itu ibarat murid kita raja, kita hambanya. Mungkin gitu ya. Abdi dalam. Ya, berarti guru malah lihat abdi dalam ya. Disuruh apa dan apa. Ya. Konteksnya menurut Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid itu kita itu memberikan totalitas jiwa raga kita, kemampuan kita, kompetensi kita sebagai guru untuk perkembangan anak. Anak itu memang proses, tidak ujuk-ujuk masuk sini langsung pinter kabeh, manut kabeh. Wah, ini just tenang gitu. Kipas kita, fungsi kita menuntun sesuai dengan kodrat anak tersebut, tidak bisa memaksa atau menuntut. Nah, kita lanjutkan slide selanjutnya. Kemudian menurut Goosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang yang disebut sebagai prinsip-prinsip kebajikan. Prinsip kebajikan banyak yang sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kayak keimanan, kesehatan, kebersihan, tanggung jawab, mandiri, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif terwujud dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan itu harus kita sepakati terlebih dahulu dari anak-anak, dari guru, dari semua warga sekolah harus sepakat untuk menentukan nilai kebajikan yang mau kita jalankan di sekolah tersebut. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita yang mengatur semua aktivitas kita, baik murid maupun guru. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai setiap anak kita adalah menuju ke pembentukan profil pelajar
Pancasila sesuai di kurikulum merdeka kita. Sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar ekstrinsik. Intrinsik itu berarti kemauan kesadaran mereka sendiri, bukan karena gurunya. Mungkin gurunya ini mingi-mingi, sesok membuat tugas apa lo? Bijimu itu tak kayak sana mulu. Itu berarti motivasinya eksternal. Mungkin motivasi dari orang tua, anak-anak itu mangkat sekolah dan itu sanggup, itu eksternal. Jadi gimana kita menumbuhkan motivasi anak itu secara pribadi, diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena penghargaan, bukan karena hadiah semata-mata. Nah, ini profil pelajar Pancasila, semuanya ada di lagunya Bu Singgih setiap hari kita dengarkan itu. Nanti sampai Bu Singgih pensiun tetap kita dengarkan. Itu sangat mulia sekali nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, dari berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis. Ya. Jadi kita tuntut anak-anak kita untuk memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ini contoh karakternya. Baik, yang nilai-nilai bagus-bagus lah, sudah Bapak Ibu ketahui semuanya. Kemudian ini juga sama nilai-nilai kebaikan dari hati kita yang akan kita tularkan kepada murid-murid kita. Empati, suara hati, kontrol diri. Jadi kita juga harus kontrol diri kita dalam menangani anak-anak. Rasa hormat, jadi ucapan kita tetap akan direkam anak-anak itu selamanya. Apa yang kita, lu senengannya ngomong begitu. Biasanya mereka itu menciri khususkan kita. Mereka akan sampai, alumni sampai ke sini itu teringat ciri khusus kita masing-masing. Jadi jangan sampai anak-anak merekam negatif kita. Kita usahakan meminimalis kenegatifan. Kemudian ini keterampilan hidup untuk anak-anak dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik bagi diri sendiri. Petunjuk hidup sama 9 pilar karakter, ini proyek-proyek kebajikan yang kita bisa usahakan tertanam pada anak-anak kita. Kejujuran, tanggung jawab, bijaksana, baik hati, yang insya Allah jika Bapak Ibu gurunya sudah memiliki nilai-nilai karakter ini, insya Allah anak-anak kita juga akan kita tuntun sama seperti kita. Bersahaja, dermawan, ini suka ini kalau saya temen dermawan. Ketegasan, pengertian, kedamaian, dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan kebajikan tadi, kita harus belajar teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya kita maupun anak-anak melakukan suatu tindakan atau apapun itu pasti punya tujuan. Gak ada yang gak punya tujuan, asal aja itu gak ada. Nah, tujuan kita atau motivasi kita itu ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kudu nyiapin dasi topi kok ndak dukung ning ngarepan. Itu berarti alasan atau tujuannya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dipuji guru nih, terus rekep dini, ya gitu biasanya
Dia melakukan sesuatu karena ada pujian, ada hadiah, gitu. Melu lomba itu hadiah, itu merupakan motivasi. Kemudian yang ketiga ini tertinggi, motivasi orang itu melakukan sesuatu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 3 itu motivasi dari internal atau intrinsik mereka sendiri. Kalau yang nomor 1, 2 itu motivasinya dari luar, bukan karena kesadaran sendiri. Jadi ini motivasi paling rendah itu nomor 1, 2, yang tertinggi itu nomor 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan, tadi contohnya banyak sekali anak-anak kita melakukan belum kesadaran diri atau belum motivasi intrinsik, disuruh potong aja, ya kita sampai ya berulang kali. Jadi dia belum tahu nilai-nilai keyakinan yang dia percaya. Oh, kalau rapi itu dinilai orang itu kan lebih baik, lebih dihargai lagi kalau mereka dengan potongan yang rapi. Ini karena ketidaknyamanan yang pertama, menghindari hubungan itu eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga karena motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu sifatnya sesaat. Kalau nggak dikasih hadiah, dia nggak mau. Kalau nggak kena hukuman, dia nggak mau. Nah, jadi kalau kita mau anak-anak kita melakukan itu secara berkelanjutan atau selamanya, maka kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam. Nah, itu prosesnya biasanya lebih lama, tidak semudah yang motivasi eksternal nomor 1, 2, pokoknya rapi biar titik. Nah, itu tapi dampaknya hanya sesaat. Untuk menjadi mereka diri sendiri, kita bisa sharing dulu ke anak-anak. Kita ajak diskusi anak-anak kita itu. Mereka itu butuh tempat curhat, karena kondisi keluarga satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sudah bercerai, broken, anak-anak itu penuh banyak masalah. Dia tuh kurang kasih sayang, kurang kadang kebebasan, kesenangan, dan itu yang dibutuhkan oleh mereka sebenarnya. Kemudian untuk melakukan memotivasi tadi secara intrinsik, kita harus identifikasi diri. Seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Mungkin kalau kita hadir tepat waktu, mungkin motivasinya apa? Kemudian biar muridnya tidak keduluan. Berarti itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, iya. Jadi kadang kalau ekstrinsik kita tidak berlanjut lama. Kalau nggak ada muridnya ya santai. Iya, kalau eksternal seperti itu. Tapi kalau intrinsik kita yakini, oh kita sebagai penuntun, ya kesadaran nilai-nilai disiplin kita sudah ada, nilai-nilai menghargai waktu sudah ada. Itu berarti tidak usah memandang orang lain lagi. Kemudian identifikasi diri, ini untuk refleksi diri kita masing-masing saja. Kita sama-sama refleksi. Iya, itu untuk
untuk menggali lebih dalam lagi nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita lakukan di kehidupan kita sendiri secara pribadi. Ya, ini sama apakah imbang nanti sertifikasinya kerjakan PMM karena mungkin sertifikasinya nanti nggak cair, itu eksternal juga. Iya, ini contoh untuk refleksi diri kita. Kemudian ini contoh motivasi. Ya, awal mulanya kita pasti eksternal dulu, tapi lama-lama kita bisa merefleksi untuk menuntun murid kita menjadi motivasi intrinsik atau internal. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Banyak ya kita menghukum atau murid itu belum ada kesepakatan mungkin. Ini hukuman. Hukuman bersifat satu arah yang menentukan oleh guru sendiri. Tidak ada ruang diskusi dengan murid. Jadi yang memberikan hanya sepihak guru, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa fisik, psikis, atau disakiti dengan perbuatan dan kata-kata. Jadi bisa verbal maupun non-verbal hukuman. Jadi tanpa kita sadari, kita juga melakukan hukuman yang tidak berdampak positif untuk anak. Kemudian kalau konsekuensi, bedanya dengan hukuman tadi, kalau hukuman tadi kan satu arah yang memberikan guru tanpa ada diskusi, tanpa ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, dibahas, disetujui, dan guru-guru oleh semua guru satu sekolah itu mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu kita buat berdasarkan diskusi atau kesepakatan dengan murid. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan konsekuensi atau hukumankah yang paling banyak? Paling banyak? Ya, jadi kalau sudah diskusikan dulu dengan murid sebelum terjadi, itu berarti konsekuensi. Kalau belum ada kesepakatan terlebih dahulu, hanya murid diperintah saja tanpa ada diskusi atau kesepakatan, itu berarti hukuman. Nah, betul. Ya, jadi untuk merevisi ulang ya, jadi budaya positif kita lakukan nanti sama-sama Bapak Ibu. Kita juga harus mengulang kita ketika ajaran baru, kita juga harus membuat kesepakatan yang mana ketika anak sudah melakukan, kita sudah tahu konsekuensinya, dan kita harus diskusi dulu dengan anak-anak kita. Mungkin nanti di kelas Bapak Ibu guru mapel atau wali kelas bisa membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika mau menentukan hukuman ada pelanggaran itu kita sudah tahu apa yang kita lakukan dan sama. Misalkan sama. Jadi anak-anak itu kadang iri. Oh, kayak dihukum aku rak, kayak pemilih aku rak. Itu kadang anak-anak jadi tidak disiplin lagi. Jadi mari kita sama-sama
mendisiplinkan anak-anak dengan membuat kesepakatan atau keyakinan. Konsekuensi itu diberikan berdasarkan data, dapat diukur. Misalnya nanti kita kalau tugas ya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan atau diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut kehilangan waktu bermain. Nah, waktu istirahatnya dia harus belajar, karena dia tadi pada saat belajar dia malah bermain. Itu konsekuensi bisa kita terapkan seperti itu. Peraturan dan konsekuensi mengikuti itu sudah diketahui sebelum murid melakukan pelanggaran, dan guru selalu memantau atau memonitor murid. Jadi di awal ketika guru mapel, nggak kerjakan berapa kali, kita diskusikan dengan anak-anak terlebih dahulu. Nah, ini contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu bisa kita gunakan untuk konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nanti dia bertanggung jawab kan melakukan pelanggarannya. Berarti konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman ya karena tidak sesuai. Menggantikan kertas dicoret-coret teman, ini juga konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi bisa ya, karena tidak sesuai aturan itu. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat. Ini juga bisa, karena dia terlambat 10 menit, istirahatnya dihilangi atau pulangnya nanti molor 10 menit lagi, dia tambah belajar di sekolah 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, dia saat bermain itu mencederai, kemudian duduk di pinggir lapangan. Hukuman. Ya, jadi kita diskusikan kalau dia harus bertanggung jawab untuk temannya yang sakit terlebih dahulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, pelajaran PJOK. Kalau PJOK boleh-boleh saja ya Pak. Boleh. Guru, iya, terlambat tinggal lari, jadi enak. Kalau IPA ini nggak bisa ya duduk. IPA umumnya selfie, boleh. Membersihkan WC sekolah karena merusak alat tulis temannya. Hukuman ya. Kemudian tadi kita sudah mengetahui konsekuensi, ya, jadi bukan hukuman yang mau kita berikan untuk memperbaiki motivasi intrinsik dari anak. Prosesnya kita melalui restitusi untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang kita buat atau yang sudah kita sepakati. Proses restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
lebih kuat. Nah, ini merupakan cara mendisiplinkan anak secara positif. Jadi restitusi apa toh? Nanti kita lihat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kolaboratif maksudnya di sini adalah antara guru dengan murid, siswa yang mengajarkan kita murid itu agar bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kita tidak sekedar menyuruh, kamu telat loh, kamu lari loh, itu hanya sekedar menghukum atau menyuruh. Tapi dengan restitusi, anak kita ajak berpikir, anak kita ajak mengetahui kesalahannya, anak kita bimbing untuk mengetahui solusi dari masalahnya. Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, kemudian tapi belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan tidak salah, namun tidak membuat pribadi yang lebih kuat atau lebih baik. Misalnya anak sering telat, tapi kalau kita hukum saja, mereka tidak tahu. Kesadaran mereka itu nggak tahu, aku ngopo tuh nggak sergepi ngopo tuh, dan gitu. Anak itu asal berangkat, asal dapat uang saku, kadang gitu, karena imbalan uang tadi, materi tadi. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan kita fokus pada kesalahan anak. Jadi kita memandang anak itu pokoknya salah, itu enggak. Kita pandang sisi yang lain, mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita sebagai guru, kita berkewajiban menuntun anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kemarin terlambat, usahakan besok gak terlambat ya anak. Misalnya kita tanya pelan-pelan biar mereka mau curhat dengan kita. Mereka kadang tidak ada tempat curhat di rumah itu. Kita adalah rumah kedua mereka. Kita adalah orang tua kedua mereka. Jadi restitusi itu fokus mengembalikan murid berbuat salah menjadi lebih baik karakternya sehingga tidak mengulangnya lagi. Jadi ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti PPT-nya saya share juga Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di kelasnya masing-masing, baik Bapak Ibu mapel maupun wali kelas. Keyakinan kelas biasanya kalau nyebut kita kesepakatan kelas ya. Kalau bedanya keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biasanya kalimatnya panjang, tapi kalau keyakinan itu pendek. Tanggung jawab, disiplin, menghargai, menghormati, mandiri, itu keyakinan. Tapi kalau kesepakatan mungkin teman hadir tepat waktu, itu berarti kan disiplin keyakinan yang mau kita tanamkan ke anak kita. Jadi keyakinan itu akan membuat nilai kebajikan yang membuat orang termotivasi melakukan hal tersebut. Seorang akan tergerak dan bersemangat karena memiliki rasa yakin bahwa yang dilakukan itu baik, yang dilakukan itu benar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. 1. Bertahan hidup. 2. Diterima atau kasih sayang.
3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Sebenarnya kita maupun anak-anak kita melakukan tindakan pasti untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Jadi anak-anak kita melanggar itu biasanya ada yang kurang, salah satu di 5 kebutuhan dasarnya. Contohnya kasih sayang ini tadi. Tadi saya sama Bu Wanita tanya sama kantor, kok kamu gak potong rambut? Saya tanya itu suka-suka. Di rumah ibunya gak ada. Di rumah hanya sama masnya sober dan itu pergi terus, jarang ketemu juga. Jadi dia melakukan itu karena dasar ini, kebutuhan kasih sayang di rumah itu nggak ada. Jadi kedekatan dengan orang yang mereka percaya itu nggak ada. Jadi mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kebutuhan yang kurang dari dia. Jadi seluruh tindakan manusia pada dasarnya untuk 5 hal tersebut. Iya, bertahan hidup ya makan, minum, itu melakukan tindakan. Oh, muridnya kok makan kelas itu bertahan hidup tuh, karena lapar. Kemudian kebebasan, terkekang itu anak-anak juga kan berontak. Kok turun neng ngisor ini, pengennya bebas kadang dia sama terus itu kadang nggak mau pengen bebas mungkin di luar. Kesenangan nggak asik monoton aja, mungkin dia pengen beda nuansa kelasnya. Penguasaan, ya penguasaan itu ingin dihargai, mungkin ingin lebih dipuji oleh gurunya ketika melakukan sesuatu atau kebaikan. Ya. Nah, yang kita lakukan ada 5 opsi untuk menjadi seorang guru. Posisi kontrol kita ada 5. Ada guru posisinya sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan terakhir, sebagai manajer. Apa saja kalau itu? Nah, posisi idealnya adalah berada di posisi manajer. Penghukum itu langsung, anak terlambat push up, itu berarti dia lari. Dengan nadanya yang tinggi, dia menguasai anak. Jadi anak itu tidak diberikan ruang untuk bicara. Nadanya tinggi. Pembuat rasa bersalah. Kadang ayo deh buat tugasnya di dalam 3 lah. Oh aku di manggil Pak Pahala loh. Nah, itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Sebagai teman, nah tolong bantulah guru. Itu bisa kita ambil nanti. Pemantau itu kita tanya ke anak. Kita tanya ke anak, misalnya, nak terlambat ya? Udah tahu konsekuensinya? Iya Bu. Sholat duha, nah itu memantau. Jadi mereka hanya mengingatkan dengan nada yang rendah. Yang ketiga, yang ketiga adalah sebagai manajer. Ini posisi paling ideal sebagai guru. Kenapa ideal? Karena
sebagai manajer itu kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak. Yuk kawanan terus itu kan menghukum. Wes ngerti loh, nah gitu. Udah tahu diri. Jadi tapi kalau manajer kita tanya pelan-pelan ke anak, kita ajak diskusi anak. Iya, nilai kebajikan kita salah satunya sabar Bapak Ibu yang harus kita anak-anak kita luar biasa. Kita tanya anak dengan nada yang rendah, tidak menghakimi. Kenapa anak? Kan anak pun merungsung Bu, tekan sekolahan kau bersarapan mau adusnya mau biur-biur bukunya langsung disaut kayak saoleh. Dengan posisi manajer kita memandang anak di posisi anak, bukan posisi kita. Kira-kira ngopo ya? Kalau kita tanya seperti itu, apa yang mereka rasakan? Nah, kita empati mereka untuk merasakan kita. Itu masih lebih baik loh. Kamu mau datang ke sekolah, ya Allah nak, kamu kepala sepuluh pindho, ya Allah nak, ya belum sarapan menek. Ya udah begini. Jadi, iya. Jadi sampai sekolah itu kita hargai mereka. Karena banyak yang lebih nanti kalau kita tidak dekati, mereka akan semakin melawan atau semakin melanggar yang kita buat kesepakatannya. Jadi kita hargai segala bentuk usaha anak terlebih dahulu, kita tanya, diskusikan. Modalnya sabar ya Bapak Ibu. Oh, kalau Bu Asti itu kata-katanya masih saya ingat. Nek murid itu loro, artinya ya kudu loro. Nah, kita membagi hati kita itu, iya, seluas samudera. Kalau bukan itu setinggi awan ketujuh di langit. Wah, kita mungkin lewat udah pripun mungkin Bu. Mungkin goreng hati lah ya atas. Jadi tadi 5 posisi kontrol kita terapkan. Yang paling ideal adalah kita memposisikan sebagai manajer. Tanya baik-baik, kita hargai setiap usaha. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kenapa anak melakukan pelanggaran. Kalau pemantau itu hanya memberikan atau mengingatkan konsekuensinya. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ayolah nak, kayak gitu. Iya, mari kita refleksi bersama Bapak Ibu. Apa Pak? Pembantai. Wah, itu nanti kena pasal Pak. Iya, karena kasus-kasus guru sekarang itu malah dikriminalisasikan ya Pak, gitu. Semakin kita negatif, kita itu melawan terhadap hukum. Ya, tabel posisi kontrol. Nah, tadi yang pertama itu ada pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, penghukum. Nah, paling bagus nih manajer. Kata-katanya yang saya bacakan yang manajer aja ya. Ini
Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah yang akan memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita menggali nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Kamu tahu, kamu yang kamu lakukan baik atau jelek. Nanti anak akan jawab sendiri. Biarkan mereka mengeksplor pikirannya sendiri. Jelek bu misalnya, salah bu. Nah sebaiknya kamu, apa yang kamu lakukan? Nah, mereka akan menjawab sendiri. Jadi mereka akan menyadari sendiri kesalahannya dan memperbaiki dengan tindakannya sendiri. Jadi hasilnya, jika kita memposisikan sebagai manajer, kita akan menguatkan watak atau karakter yang ada pada anak. Karena anak sendiri itu sudah punya karakter. Kalau di filosofi diajar Dewantara ya bukan itu. Anak itu bukan selembar kertas kosong. Dia sudah ada kodrat yang samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan, memperjelasnya, dan kita menghilangkan yang negatif pada kodrat anak tersebut. Nah, fungsi kita sebagai guru adalah menguatkan karakter atau watak yang baik pada anak tadi. Karena lingkungan itu mempengaruhi anak besar sekali, terutama negatif ya. Medsos kita, masyarakat kita itu banyak yang mengajarkan anak kata-kata yang kotor, kasar, kemudian pakai nama orang tua untuk bahan olok-olokan. Nah itu yang kita kuatkan karakter kebajikan anak-anak itu, saling menghargai sesama teman. Ya prosesnya lama, tapi memang itu yang mau kita tuju, membentuk watak atau karakter. Nah ini kata-katanya tadi sama, kemudian dampaknya. Tadi dampaknya anak bisa mengevaluasi diri, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu. Insya Allah demi kebaikan anak-anak kita dan dampaknya ke kemajuan SMP kita. Iya, karena yang punya hati mereka kita nggak bisa menentukan harus A, B, C, D tadi, D semua, E semua nggak bisa. Proses yang kita lakukan untuk sebagai posisi manajer tadi, kita melakukan proses segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tahap yang kita lakukan untuk menyadarkan anak kesalahannya. Dia bisa bertanggung jawab, bisa mandiri mensolusikan masalahnya, bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat dan baik. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Oh iya wajar, kamu tadi malam itu tidur jam 2, makanya datang sekolah terlambat. Wah ngantuk, tadi bangunnya jam berapa? Itu karena itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu mainnya sampai jam 2 malam? Nah itu kita tanya, kita ajak diskusi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kita? Pasti anak akan jawab sendiri. Tidak bu, keyakinan apa? Disiplin.
Anak-anak biar jawab sendiri, menggali kemampuan berpikir mereka sendiri. Kemudian ini menstabilkan tadi, membuat kesalahan itu wajar dulu. Tidak langsung kita, wis salah pokoknya. Wis kowe nyemuane ya kok wis kowe ngwangi yang dandani wis pokoke wis sare ya. Iya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang membolak-balikkan hati hanya yang di atas. Tugas kita adalah menuntun dan mendoakan. Karena dengan doa kita, usaha kita, insya Allah anak-anak nanti berubahnya kita nggak tahu kapan Bapak Ibu. Mungkin sudah lulus baru berubah, ya bisa. Karena kita nggak bisa target hasil kita itu akan semanis impian kita dalam waktu sesaat. Pengalaman saya sendiri juga baru, karena kelas saya itu alhamdulillah dipercaya anak-anak yang eksklusif, iya istimewa. Bukan itu aku itu buah gitu, spesial edisi apa enggak. Jadi anak-anak istimewa itu ada yang berubahnya sudah lulus. Kemarin pengalaman saya itu novel itu ambil ijazah itu sopan sekali sama saya. Padahal dulu di WA itu mengatakan saya sungguh, tapi insya Allah dia berubah. Ternyata berubahnya itu dalam jangka waktu yang lama. Tapi kita yang kita tanam ke anak-anak adalah memori positif kita, kebaikan kita. Yang kita tularkan ke anak biar dia termemori yang baik. Jadi ciri khususnya sehingga Bu Guru sabar, Bu Guruku baik hati, Bu Guruku yang menginspirasi, Pak Guruku sing jos tenan itu. Aku pengen tadi guru Pak Guruku kan loh, menginspirasi. Kemudian anak-anak dengan menstabilkan identitas kita akan bisa memperbaiki kesalahan anak tadi. Jadi kita tidak serta-merta mengecap jelek anak langsung gitu ya. Yang membuat anak itu kadang tidak mau berubah. Wah, wes mereka ngomong, aku wes pokoknya paling seri ya ngumpul ke skor Jadi kita cap jelek itu jangan sampai termemori ke anak. Yang kedua, validasi tindakan ini kita melakukan pertanyaan alasannya. Kenapa melakukan hal tersebut? Validasi tindakan. Jadi yang kita lakukan itu pertanyaan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau menyalahkan total salah di anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kadang ini lupa mungkin Bapak Ibu. Mungkin kalau tanya alasan mungkin sudah sering nih Bapak Ibu. Apa kok telat? Itu sudah sering. Tapi keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang mereka langgar? Apa yang mau mereka lakukan untuk lebih baik lagi? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restitusi ini adalah dikaitkan selalu dengan nilai kebajikan, saling menghormati, kejujuran, disiplin, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kesediaan untuk selalu melakukan perbaiki masalah. Jadi salah itu tidak selamanya. Salah itu wajar, tapi kita mau merubah diri kita agar tidak mengulangi kesalahan itu. Diperlukan usaha dan waktu kita. Nah, dengan segitiga restitusi kita akan bisa menguatkan karakter atau watak anak-anak tersebut melakukan tindakan dengan motivasi yang intrinsik, kesadaran diri mereka sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan
merdeka sesuai dengan. Jadi kita usahakan anak-anak itu merdekanya dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Kita arahkan selalu dengan diskusi terlebih dahulu. Dan wawasan murid kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin ada sharing pendapat. Anjir. Kita solusikan bersama dengan pendapat Bapak Ibu. Jadi baru saja tadi saya juga sama wanita menangani satu anak di kelas 9 itu sudah saya suruh potong. Alasannya dulu ya potong habis Idul Fitri, habis liburan juga nggak potong. Mau tes rumah potong juga nggak potong lagi. Terus terakhir ini udah mau wisuda itu masih alasan. Alasannya besok Bu habis perpisahan. Habis perpisahan kamu sudah waktu saya kamu buat janji tapi tidak kamu tepati terus. Akhirnya tadi saya sama Bu wanita besok saya antar potong. Iya. Kalau kantor ini orang tuanya di Jakarta Bu, jadi saya juga nggak bisa sakirin foto. Ibunya aja bilang gini, pripun Bu, sudah saya suruh Bu gitu. Jadi orang tua juga nggak punya kendali, nggak bisa untuk kita ajak kerjasama karena mereka tidak serumah dengan anak tersebut. Ya, sebenarnya kalau orang tua itu bisa kita ajak kerjasama itu mudah. Kalau orang tuanya sulit seperti ini, tetap di kerjasama kita dengan orang tua, kolaborasi kita dengan orang tua. Mungkin gitu Bu. Kali pulang ngantarkan kok. Ngantar. Ini usaha kita menuntun anak Ibu. Ada pelayanan totalitas. Iya. Sabar, luar biasa sekali. Pelayanan prima. Ya, mungkin kita kebaikan kita biar diingat anak. Wah, aku nggak pengen ada potong ya, bubur lah ya. Iya, jadi butiran pasti kita yang nanti di surga. Mungkin cinta bertasbih juga. Berarti ini anak-anak pada dikumpul kayak mencari sama ya? Iya, iya, setuju. Iya, Bapak Ibu wali kelas kita kerjasama. 9B, 9A mungkin di cross check kita kerjasama wali kelas, guru BK kita. Oh, enggak salon bisa, nanti saya tunggu juga. Kalau ada ini udah salon agar detik-detikan berarti yang kalau Mbak Dewi ya kalau nek khususan Afgan ayo le nyoto sih deh Pripun, setuju saya. udah salon detik-detikan
Ya. Jadi semuanya ada solusinya Bapak Ibu. Masalah kita ternyata di sini kita dapat solusi untuk menangani anak-anak yang rambutnya gondrong belum mau potong. Dan ayo garis itu ya Bu ya, potongannya border green. Iya, anak-anak itu anak-anak itu suka ya seperti itu, seneng saya tanya gitu kan, kenapa tuh melakukan itu? Suka-suka Bu, saya seneng potongan kayak gitu. Nah, kita sadarkan dulu anak-anak itu kalau sekolah itu tidak hanya sekedar mencari kesenangan, tapi kedisiplinan, ada nilai yang harus kita tanamkan di situ. Mungkin demikian ya Bu. Oh iya siap. Demikian tadi Bapak Ibu, terima kasih kelonggaran waktunya, kesediaannya untuk sampai jam berapa ya? Jam 1. Kalau saya tutup pakai pantun kali ini. Kami buat ikut GBL ketularan pantun. Jalan-jalan ke Surakarta, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah betul. Peraturan kelas. Ada yang lagi yang tahu? Kata tertib kelas. Iya, kita mau buat keyakinan kelas untuk kelas 9E semuanya. Peraturan, tata tertib itu nama lainnya ya. Tapi kita buat nanti namanya keyakinan kelas. Nanti mau kita buat bisa tempel sama-sama di kelas kalian di sini nanti. Nah, keyakinan kelas nanti dibuat dengan kalimat yang positif. Ya, yang tidak mengandung kata tidak atau tidak mengandung kata melarang. Tapi sebelumnya saya ingin kalian tuliskan di kertas post-it ini kalimat-kalimat yang kamu inginkan, yang kamu banggakan di kelas ini bisa dilakukan oleh teman-teman kalian dan kalian sendiri. Oh, aku ingin misalnya kalau membuang sampah ke tempat sampah, tulis saja membuang sampah ke tempat sampah. Tidak memanggil nama, iya, tidak memanggil nama kamu dengan panggilan nama orang tua. Jelas belum? Saya bagi satu-satu kalian tulis ya. Iya. Sudah selesai.
ditempel yang sudah selesai. Guru satukan dulu yang sama ya. Ini tidak bolos saat pelajaran. Tidak bolos saat pelajaran sama. Mengerjakan tugas tepat waktu. Stop memanggil nama orang tua. Membayar kas tepat waktu. Waktu dan tepat waktu sama ini. Membuat kelas menjadi nyaman. Nyaman itu berarti ini orang tua makin. Buang sampah. Ya, buang sampah. Ya ini. Jangan terlambat. Satu ya. Buang sampah pada tempatnya. Ini. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Ini. Keluar dengan baik mengerjakan tugas tepat waktu. Nah. Tidak membuang sampah sembarangan. Saya ingin semua orang bisa disiplin. Di sini. Melaksanakan tugas. Ini. Berperilaku sopan. Ya. Berpakaian rapi. Menghargai teman. Ya, berpakaian rapi berarti masuk ini ya. Dari taat peraturan. Tertib. Bertutur kata. Ini ya, sopan. Mendengarkan guru saat pelajaran. Berarti ini tidak mengambil bolpen milik teman. Belajar dengan tekun. Oke, dengan tekun berarti menghargai guru. Ingin kelas sehat sentosa. Nah, ini sudah kita jadikan fokus. Terus, saya ingin aman. Aman yang mana tadi? Saya ingin hormat, menghargai. Aman yuk, hitungannya ya aman. Ini kelas bersih. Bisa tolong buku. Ya. Hadir. Ya, kelas bersih. Berarti yang mana perhatian. Terus ini sama. Bersih. Udah toh? Ya. Ini sama. Jadi kita sudah mengelompokkan satu persatu. Dari ini ada 4 ternyata. Ya. 4. Kita tulis ke keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas. Yang pertama, tidak bolos pelajaran. Saya ingin semua orang bisa disiplin. Berarti nilai keyakinan kita adalah disiplin. Ya, 1. Disiplin. Tugas, disiplin waktu. Jadi yang pertama nilai keyakinan disiplin. Yang kedua, menghargai teman, menghargai guru. Berarti nilai keyakinannya adalah saling menghargai dan menghormati. Ketiga ini buang sampah. Berarti nilai keyakinannya apa? Buang sampah tepat. Menjaga ya. kita. Menjaga. Yang keempat, kelas aman, tertib, memakai baju
ada 4 keyakinan kelas yang kita sepakati. Semua sepakat? Kalau semua sepakat, kita akan tanda tangani satu persatu ke depan tanda tangan kita. Nah, satu persatu maju untuk tanda tangan. Perkenalkan, nama saya Fazlindah Mulia. Perasaan saya senang. Menurut saya membuat keyakinan kelas penting untuk melatih kemandirian dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Nugroho. Perasaan saya senang. Menurut saya membuat keyakinan kelas penting untuk melatih semua murid bertanggung jawab. Nama saya Nadine Melani Putri. Perasaan saya senang. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting untuk menjaga suasana kelas agar menyenangkan. Siang Kaila, tadi ibu dengar dari temanmu Anida, Kaila tadi di kelas marah-marah. Apakah itu benar? Ya Bu, Kenapa Kaila marah-marah tadi di kelas? karena Ayes tadi merebut pulpen saya. Ya, jadi wajar ya karena teman kamu ada yang merebut pulpen kamu marah. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Saya mengambil pulpen itu kembali Bu. Ya, kamu melakukan itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Waktu saat saya menulis, tiba-tiba Ayes mengambil pulpen tersebut. Ya, jadi kamu melakukannya karena waktu kamu pakai tiba-tiba ada yang merebutnya ya. Ya, itu masih bersyukur. Kaila tadi cuma marah, tidak sampai memukul teman kamu. Kemudian, adakah nilai keyakinan yang kamu langgar? Iya Bu, Nah, nilai keyakinan apa yang kamu langgar? menghargai teman. Menghargai teman. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghargai teman, Kaila? Berbicara dengan Ayes secara baik-baik dan meminta pulpen tersebut kembali dengan sopan. Oh iya, jadi masalahmu sekarang tersolusi ya. Jadi untuk minta kembali pulpen kamu bisa bicara baik-baik. Sekarang kamu boleh kembali, bisa lagi kalau ada yang merebut, kamu bicara baik-baik ya. Ya Bu. Ya. Setelah berdiskusi dengan Bu Inggit, saya menjadi tahu solusi permasalahan saya. Saya tidak akan marah-marah lagi, menghormati teman dengan meminta pulpen yang dipinjam dengan bicara baik-baik. Terima kasih Bu Inggit.